Oke, selamat datang kembali. Di sini kita akan bongkar ide-ide besar dari sumber yang menarik banget. Topik kita hari ini, wah ini dia, sebuah panduan yang jujur aja nabrak semua aturan konvensional soal cara bangun kekayaan. Apalagi buat kita-kita yang mulainya dari nol dengan modal pas-pasan. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang nusuk banget ke jantungnya ilmu keuangan modern. Coba bayangin, Anda cuma punya duit katakanlah 1 juta perak. Apa iya ada gunanya duit segitu dipecah-pecah buat diversifikasi? Sia-sia nggak sih? Nah, sumber yang kita bahas ini argumennya kuat banget. Buat yang modalnya pas-pasan, aturan main yang lama itu udah nggak relevan. Logikanya gini, simple aja. Resiko kehilangan duit 1 juta itu nggak ada apa-apanya dibanding potensi untung gede kalau kita berani fokus taruhan. Toh kalaupun hilang, duit segitu besok juga bisa dicari lagi kan? Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa ya nasihat-nasihat keuangan yang sering kita dengar itu malah bisa jadi bumerang, khususnya buat investor kecil kayak kita? Nah, ini nih koinnya yang provokatif banget. Gini, kalau ada penasehat keuangan yang jual waktunya ke Anda dengan bayaran yang ya relatif kecil, coba pikir deh, kemungkinan besar dia nggak tahu rahasia jadi kaya raya. Nasehat mereka itu biasanya buat jagain duit yang udah ada, bukan buat nyiptain kekayaan dari nol sampai meledak. Nah, bagian paling menariknya sekarang, gimana sumber ini ngeliat kekayaan itu sendiri? Ternyata mereka ngebagi kekayaan jadi dua jenis yang beda banget. Oke, jadi ada dua aset utama yang kita punya. Yang pertama, modal manusia. Ini tuh waktu, skill, energi, pokoknya semua yang kita punya buat cari duit. Yang kedua, modal finansial. Ya ini duitnya, harta yang udah kekumpul. Nah, keduanya ini perannya beda banget dalam perjalanan finansial kita. Inti gagasannya gini, waktu kita muda, aset paling berharga kita itu ya diri kita sendiri. Energi kita, kemampuan kita buat cari duit, itu lagi di puncak-puncaknya. Ini momen buat kerja gila-gilaan, bukan malah santai-santai. Jadi strateginya jelas banget. Ubah modal manusia kita yang lagi on fire ini jadi modal finansial. Secepat mungkin, seagresif mungkin. Tujuannya supaya modal finansial kita udah meroket jauh sebelum modal manusia kita mulai loyo atau habis. Jadi kita nggak perlu nunggu tua buat bebas finansial. Terus gimana caranya? Well, kata sumber ini, lupakan aja deh semua nasihat budgeting tradisional kayak aturan 50-30-20 ini. Aturan-aturan kayak gini dianggap nggak nendang. Kenapa? Karena nggak cukup agresif buat bikin modal kita tumbuh pesat. Sebagai gantinya, mereka ngasih satu angka. Satu angka yang radikal banget sebagai target nabung kita. Berapa? 80%. Yup, Anda nggak salah denger, 80%. Gila, 80% gimana caranya? Kuncinya, kata mereka, bukan di berapa banyak yang kita tabung, tapi di berapa sedikit yang kita keluarin. Jadi yang direm itu pengeluarannya, bukan tabungannya. Caranya, patok pengeluaran bulanan di angka yang super rendah. Sisanya otomatis masuk semua ke tabungan. Dengan gitu, target 80% itu jadi mungkin banget. Oke, nabung udah 80%. Terus duitnya diapain? Nah, kita masuk ke inti strateginya nih. Kemana kita harus lempar duit sebanyak itu? Sumber ini ngambil konsep dari kurikulum CFA loh, yang bilang kalau diversifikasi itu mainannya orang kaya. Buat apa? Buat ngelindungin harta mereka, bukan buat ngebanguninnya dari nol. Coba kita lihat spektrum risikonya. Di ujung paling aman ada cash atau uang tunai, yang ya aman sih, tapi nilainya digerogotin inflasi terus. Nah, di ujung yang lain, yang paling berisiko, ada aset kayak kripto. Potensi untungnya gede banget, tapi ya resikonya juga gede. Menurut panduan ini, kalau kita masih muda, kita justru harus main di ujung spektrum yang paling berisiko ini. Harus berani. Argumennya simpel banget. Mau hasil yang luar biasa, ya harus berani ambil risiko yang luar biasa juga. Nggak ada ceritanya jadi kaya raya lewat jalan tol yang aman dan nyaman. Nggak ada. Poin kuncinya di sini, pekerjaan tetap kita itu ibarat jaring pengaman. Itu yang ngasih kita stabilitas. Karena ada pemasukan tetap tiap bulan, portofolio investasi kita boleh banget dibikin super agresif dan naik turun gila-gilaan. Kenapa? Karena kalaupun lagi anjlok, kita masih bisa hidup dari gaji. Analoginya keren banget nih. Portofolio yang risikonya rendah itu kayak perahu bocor. Kita sibuk ngayuh cuma buat bertahan, tapi ujung-ujungnya tetap tenggelam pelan-pelan. Sebaliknya, investasi risiko tinggi itu kayak speedboat. Emang perjalanannya bakal guncang-guncang, tapi bisa nganterin kita ke tujuan jauh lebih cepat.
Oke, jadi kalau semua teori tadi kita satuin, gimana bentuk rencana praktisnya? Step by stepnya gimana? Nah, ini dia rangkumannya. Seluruh filosofinya jadi cetak biru 4 langkah. Rencana ini didesain buat dijalankan selama, katakanlah, 5-10 tahun ke depan. Tiap langkah ini saling nyambung dan ngebangun momentum biar makin kenceng. Dan tentu aja strategi ini nggak akan jalan tanpa kebiasaan-kebiasaan pendukungnya. Jadi ini bukan soal investasi doang ya, tapi juga soal mindset dan disiplin. Ini yang bakal nentuin kita berhasil atau enggak dalam jangka panjang. Ini semua akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas yang provokatif yang jadi inti dari semua perdebatan ini. Apakah strategi nekat kayak gini itu sebenarnya tindakan konyol? Atau jangan-jangan ini justru satu-satunya jalan logis buat mereka yang benar-benar pengen keluar dari jebakan modal pas-pasan dan mengubah nasib finansialnya secara total? Dan ya, sumber yang kita bahas ini ngasih argumen yang sangat kuat buat pilihan yang kedua.